Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pasik. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membaca sambil meminta hikmat dari Tuhan, rema apa yang kita dapat dalam pembacaan Yesaya pasal 20. Dan saya mengajak semua, sebelum kita memulai pembacaan kita, untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Terangi pembacaan firman Tuhan ini, berikan kami rema, hikmat, marifat, dan juga kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami bisa membaca dan mendapatkan sesuatu, sehingga itu bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami di bumi ini, yang tentunya kami harapkan menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Yesaya pasal 20 ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita sejenak memuji dan menyembah Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, Yesaya pasal 20, ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Sama-sama kita baca ya. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, "Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri dan minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?" Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, ayatnya pendek sekali, cuma 6 ayat Yesaya pasal 20 ini.
Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari 6 ayat tadi? Ya. Yang saya dapatkan intinya bahwa ketika kita mengandalkan manusia, maka kita akan celaka. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti tadarusan yang kemarin, ya, hari Kamis, itu saya bicara bagaimana orang Israel dan juga orang Yehuda di kemudian hari ketika mau diserang sama musuh mereka, Israel oleh Asyur, Yehuda oleh Babel, mereka mengandalkan Mesir, mengingat sejarah Mesir di masa lalu. Dan Yesaya pasal 20 ini lebih tajam lagi. Ya. Ketika akhirnya Asdod ditaklukkan oleh tentara Asyur, Sargon, Raja Sargon, ya. Dan Israel itu mau berpaling kepada Mesir. Dan Tuhan berkata kepada Yesaya untuk tanggalkan kasut, terus juga buka ikat pinggang, ya berarti dia harus telanjang, karena kan jubah zaman dulu itu bisa rapat kayak kimono gitu loh Bapak Ibu, diikat dengan tali yang di pinggang. Jadi ketika talinya harus dilepas, ya maka relatif ya telanjang gitu ya, terbuka dan tanpa kasut. Yesaya disuruh melakukan hal itu 3 tahun lamanya. Dan itu sebagai tanda untuk Israel, kalau mereka mengandalkan Mesir, maka Mesir akan dibuat atau dipermalukan seperti Yesaya, telanjang dan juga tidak berkasut. Dan itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, Israel dalam konteks Yesaya itu sedang dalam ancaman kerajaan Asyur. Dan kalau kau sudah mengikuti tadarusan ini secara simultan terus-menerus bersama saya, kita sudah melewati banyak kitab nabi-nabi besar lainnya. Israel itu kenapa bisa diserang sama Asyur dan akhirnya memang takluk luluh lantah? Karena memang Israel berpaling dari Tuhan. Dengan mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, di mana Tuhan berjanji kepada Salomo bahwa dia akan hadir di bait Allah yang dibangunnya. Dan Israel membuat tempat tandingan sendiri dengan membangun bukit-bukit pengorbanan, ya. Salah satunya di Bukit Gerizim, ya. Juga di Silo dan seterusnya. Pokok di luar Israel lah, maafkan, di luar Yerusalem. Mereka tuh kayaknya haram, ya. Padahal Tuhan sudah berkata kepada mereka sebelum kerajaan ini pecah, di zaman Salomo, aku akan hadir di sini. Ya, Israel yang mengeraskan hati, memberikan pengorbanan kepada Tuhan, tapi bukan di tempat yang semestinya. Mungkin kalau itu yang dilakukan meskipun Tuhan terluka, tapi kalau mereka memberikan dengan hati kepada Tuhan, Tuhan akan mereda ya amarahnya. Tapi ternyata kan tidak. Dengan mereka akhirnya kawin campur, mengizinkan pasangan mereka juga membawa Baal mereka, beribadah. Keluarganya juga diizinkan untuk beribadah kepada dewa-dewi lain, Baal lain, Allah lain, ilah lain. Itu yang membuat Tuhan murka kepada Israel. Sebenarnya kan ini sama saja yang kemudian nanti, di kemudian hari nanti setelah Israel hancur oleh Asyur, itu juga dilakukan oleh Yehuda. Dan akhirnya Yehuda dihancurkan juga sama Babelonia. Jadi Israel diizinkan Tuhan dihancurkan oleh Asyur itu karena memang mereka meninggalkan Tuhan. Dan kalau mereka sudah dalam ancaman dan mereka sudah lupa sama Tuhan, karena sudah selama itu mereka tidak mengandalkan Tuhan, jadi mereka tidak bisa bergantung kepada Tuhan. Ini kan psikologis, saudara. Saudara kalau tidak bergereja, saudara kalau tidak membaca Alkitab, saudara kalau tidak sering berdoa, lama-lama kan kita ya hanya beragama Kristen saja, datang ke gereja kalau Natalan dan Paskah saja, atau tahun baru saja, atau ketika ada keluarga yang menikah di gereja, atau meninggal, ada ibadah di rumah duka, kita beribadah baru. Kalau itu dipertahankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, ya dalam menghadapi masalah kita tidak ingat Tuhan lagi.
Kalau kita sudah jauh sama Tuhan, setiap ada masalah pasti kita berusaha untuk mencari cara, solusi sendiri. Dengan akal kita, dengan pikiran kita, tanpa melibatkan Tuhan. Kenapa? Sudah beberapa waktu lamanya kita memang tidak pernah melibatkan Tuhan. Ya otomatis terputuslah. Even kita Kristen. Itu yang terjadi pada Israel, itu yang terjadi pada Yehuda. Karena mereka sudah terbiasa tidak melibatkan Tuhan. Mereka cuma beribadah saja tapi tidak benar-benar dengan kesungguhan hati. Akhirnya ketika ada masalah, Tuhan izinkan masalah terjadi atas mereka, di mana Israel itu diizinkan Tuhan diserang sama Asyur agar Israel bertobat sebenarnya. Sama seperti Yehuda diizinkan mau dihancurkan sama Babilonia supaya Yehuda bertobat. Tapi perhatikan, ketika mereka hampir habis oleh negara lain, mereka tetap tidak bertobat. Karena apa? Sudah kurun waktu lama, mereka memang tidak melibatkan Tuhan dengan sungguh. Tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh. Sehingga akhirnya ketika ada ancaman terhadap diri, mereka mencari jalan dengan apa? Dengan otak mereka. Israel dalam konteks ayat ini berusaha mencari perlindungan dari Mesir. Mengandalkan Mesir. Mereka berpikir kalau mereka bersekutu dengan Mesir, ya, bergabung dengan koalisi Mesir yang memang saat itu sedang tanda kutip perang dingin dengan Asyur tentang wibawa dan juga kekuasaan yang memang ada di wilayah Timur Tengah sana. Karena biar bagaimanapun kan Mesir itu negara yang punya sejarah kebesaran di masa lalu dan Asyur itu negara yang sedang naik daun begitu. Jadi persaingan tuh ada di antara mereka. Asyur yang mau menyerang Israel, Israel yang sadar mau diserang sama Asyur, mencari cara agar mereka bisa selamat dengan bersekutu dengan musuhnya Asyur, yakni Mesir. Dan Mesir tentu dengan bergabungnya Israel, ya mereka senang karena menambah kekuatan mereka untuk menentang Asyur atau menahan Asyur. Kan itu kan perpolitikannya begitu. Tapi Tuhan marah kepada Israel. Bukannya berbalik sama aku, bukannya mengandalkan aku, bukannya bertobat, malah mengandalkan Mesir. Dan Tuhan pakai nabinya untuk menjadi alatnya, membuat mata Israel untuk terbuka. Tapi tetap juga mereka tidak mau bertobat. Orang kalau sudah tidak mau mengandalkan Tuhan itu susah gitu. Dinasehatin kayak apa, dijelasin kayak apa, didoain kayak apa, ya susah saudara. Susah. Saya banyak punya pengalaman kayak gitu-gitu dalam pelayanan saya. Sampai saya beberapa kali menghadapi orang-orang yang tipe begini tuh, kadang-kadang berpikir, Tuhan, ini gue nih punya wibawa gak sih gitu. Tuhan tuh memang pakai aku sebagai hambamu bukan sih? Kok aku udah kasih semuanya dengan hati, dengan cinta? Ya mereka tetap bebal saja, tetap keras saja. Ya, puji Tuhannya, Tuhan selalu memberikan jawaban ketika saya bergumul dalam titik itu. Sehingga saya tidak tinggalkan pelayanan. Ya. Intinya saya mau berkata bahwa sebagai hamba Tuhan, hampir 20 tahun saya melayani Tuhan. Ya. Sebagai seorang pendeta penuh, punya gelar pendeta, ya. Melayani benar-benar setiap hari Minggu, mimbar, konseling, dan seterusnya. Hidup saya pakai untuk melayani Tuhan. Saya banyak menghadapi situasi yang kurang lebih sama seperti situasi Israel yang Baal, yang malah justru mengandalkan manusia, dalam hal ini Mesir, daripada mau berbalik kepada Tuhan dan berserah penuh sama Tuhan setelah bertobat. Makanya tadarusan ini saya buat supaya saudara paling tidak ada 1-2 orang yang mau mulai belajar lagi, mulai merendahkan hati dengan membaca Alkitab lagi secara terus-menerus, konsisten. Ya. Saya sih berharap saudara hari ini tadarusan yang memulainya bersama dengan saya itu bukan di Yesaya 20. Sebab kalau saudara di Yesaya 20 berarti asumsi saya saudara hari Senin, Selasa, Rabu tidak membaca Alkitab. Ya. Saudara hanya mengikuti program ini. Dulu kan program ini setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus jadi Senin sampai Jumat saja, ya. Karena Sabtunya ada program lain.
Sekarang karena setiap hari ada program lain juga, saya buat cuma Kamis, Jumat, Sabtu. Secara viewer jelas menurun kalau saya lihat, saya perhatikan. Ya. Berarti sudah semakin menurun yang ikut tadarusan Alkitab bersama saya. Nah, pertanyaannya yang masih ikut, yakni saudara yang lagi dengerin saya ini, hari Senin, Selasa, Rabu, ngapain? Membaca Alkitab apa tidak? Jangan-jangan tidak gitu. Kalau saya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Programnya jalan, tapi setiap hari saya selalu ambil waktu untuk membaca Alkitab. Supaya membuat relasi saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan itu tetap terjaga. Apinya tetap terjaga. Fokus saya tetap terjaga. Hati saya tetap terjaga. Iman saya tetap terjaga dan bertumbuh karena setiap hari merenungkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga kalau ada masalah kayak apapun, saya tidak berpikir. Mungkin berpikir ya. Mungkin saja berpikir, aduh, ada problem nih. Ya mungkin ada otak, kan saya punya otak dong. Ya, punya akal dong untuk berpikir solusinya gimana. Tapi sebelum saya mengerjakan solusi sesuai yang ada di otak saya selalu ingat kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, benarkah ini solusinya? Benarkah ini jalannya? Sometimes Tuhan tidak menjawab. Berarti kalau Tuhan tidak menjawab setelah saya bertanya sama dia, saya coba melakukan dengan apa yang ada di benak saya, tapi saya harus siap untuk segala hal. Intinya ya saya coba melihat apakah dalam perjalanan itu, dalam perjalanan melakukan sesuatu yang ada di otak saya ini, itu sejahtera nggak? Atau berujung baik apa tidak? Kalau tidak, saya segera untuk selesaikan dan tidak melanjutkan. Jadi tidak semakin terjerumus dalam kesalahan. Sebab kan memang kita tidak bisa gitu, ya intinya bertanya sama Tuhan, Tuhan langsung jawab audible begitu. Ya saya nggak tahu, ada orang-orang khusus mungkin yang sering kali bersaksi, saya kalau bertanya sama Tuhan selalu dijawab Tuhan dengan audible. Ya itu mungkin saja, tapi itu tidak terjadi atas saya. Seringkali dalam banyak hal Tuhan seolah-olah berdiam dan saya harus tetap bersikap. Ya kalau saya sudah bertanya sama Tuhan, terus Tuhan tidak menjawab, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa selama kurun waktu tertentu ketika saya bertanya sama Tuhan, kan saya harus bersikap untuk menyelesaikan masalah yang sedang ada di hadapan saya. Tapi saya sambil melangkah, saya berhikmat. Ya, takutnya langkah saya itu salah. Ukurannya apa? Ya pasti ada lah. Kalau tuh tidak sepemahaman Tuhan, tidak seizin Tuhan, maka ada aja rintangannya. Ya saya langsung stop. Meskipun itu mungkin berat, mungkin itu sudah ada pengorbanan tertentu, ya harus saya stop. Kembali pada jalannya dan mencari jalan yang lain. Dan Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang saya mau sampaikan, belajar dari Israel. Masalah di depan kita itu ada. Setiap Bapak Ibu pasti punya masalah nantinya. Sebagai manusia kita pasti akan menghadapi problematika hidup nantinya. Itu bukan sesuatu yang mungkin, tapi saya berani berkata sesuatu yang pasti. Hidup itu pasti akan bertemu masalah. Masalah itu ada untuk membuat kita semakin serupa, segambar seperti Kristus. Tanpa problematika itu kita nggak mungkin bisa membuat iman kita semakin kuat dan mengandalkan Tuhan. Nah, jangan sampai ketika kita sudah sadar di depan selama kita hidup, selama kita nafas ada masalah, hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh secara personal, secara pribadi. Nah, kalau itu dilakukan, kalau itu terjadi, ketemu masalah, percayalah sama saya, kau tidak akan melibatkan Tuhan. Karena lebih nyaman dengan kuat gagah kita sendiri. Seperti Israel mengandalkan Mesir, Tuhan sudah pakai Yesaya untuk telanjang dan juga tidak berkasut, tapi tetap saja Israel tidak mendengarkan Tuhan, tetap mengandalkan Mesir, dan akhirnya kita tahu, ya Israel secara peradaban itu lenyap. 10 suku Yakub yang memisahkan diri dengan Yehuda dan Benjamin di selatan itu lenyap. Lenyap. Menyedihkan kan?
Kemana Ruben? Kemana anak-anak Yakub lainnya? Di zaman perjanjian baru, tinggal Yehuda dan Benjamin yang membentuk negara Yahudi. Dan tentu ada sebagian orang-orang Lewi yang memang ditaruh Tuhan atau tinggal di antara dua suku ini yang terus bersama dan akhirnya membentuk sebuah negara atau bangsa Yahudi. Tapi Lewi sebagian besar lainnya yang terserak di antara 10 suku lainnya, itu hilang peradabannya. Kenapa? Karena mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan. Apa yang sedang kau bangun hari ini? Apakah kau tidak bermimpi agar ini ada kenangan panjang, legacy panjang yang bisa diingat oleh anak cucu kita? Bukankah peribahasa ada mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi? Budi ini didapat dari apa? Dari hidup yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ekspresi kita itu akan memancarkan kasih. Sehingga budi kita akan dikenang oleh banyak orang setelah bahkan kita tidak ada lagi. Yuk Bapak Ibu, yuk belajar dari Yesaya 20 ini yang singkat ayatnya. Saya mengajak semua untuk jangan mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Masalah ada karena Tuhan ingin kau semakin mengandalkannya. Semoga diberkati. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami pada malam hari ini. Kami diajar bagaimana kami menyikapi masalah. Masalah ada supaya kami lebih melibatkan Tuhan dalam segalanya. Tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan hari Sabtu besok. Saya berdoa semuanya mengalami akhir pekan yang luar biasa, bersama keluarga tentunya, karena kasih Tuhan. Sampai jumpa di program lainnya. God bless you.